Mari kita terima roti kehidupan dari surga buat setiap kita. Anak-anaknya Tuhan, bagaimana kabarmu hari ini? Percaya bahwa kalau kita masih boleh ada di bumi ini, di menit ini, di detik ini, di jam ini, percaya bahwa Tuhan itu belum selesai dengan hidup setiap kita. Jika kita pandang keluar, kita melihat betapa cantik matahari, kita bisa melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Demikian juga dengan kita anak-anaknya Tuhan, kita adalah ciptaan yang mulia. Mari kita mengucap syukur. Hari ini adalah hari ke-144 dari 365 hari di tahun 2026. Mengucap syukur buat setiap hari yang dijadikan Tuhan, buat setiap hari-hari yang sudah kita lewati, dan buat hari-hari ke depan. Percaya bahwa Tuhan itu setia, kesetiaannya tetap dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sampai sepanjang 2026, sampai seumur hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan tetap setia. Mari kita sama-sama baca ayat untuk menguatkan iman kita. Ayatnya diambil dari Mazmur 61, dari ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan-Mu. Ini adalah kerinduan, ini adalah nazar, ini adalah permohonan Raja Daud kepada Tuhan, yaitu Daud itu rindu. Tuhan, biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu. Kemah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kemah itu berbicara tentang the presence of God, hadirat Tuhan yang dinyatakan, kehadiran Tuhan yang betul-betul Daud bisa rasa hadiratnya. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Jika di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, let me live forever in your sanctuary, safe beneath the shelter of your wings. Biarkan tinggal, tidak hanya menumpang, tapi tinggal. Ada di dalam bahasa Inggrisnya itu abide. Abide itu bicara apa? Abide itu bicara tentang melekat, mau tinggal diam di dalam hadiratnya Tuhan, berlindung dalam naungan sayapmu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan safe beneath the shelter of your wings. Saya pernah melihat gambar ada induk burung yang sedang memayungi anak-anaknya. Apakah Anda pernah melihatnya? Pemandangannya sangat cantik. Di tengah hujan yang lebat, induk burung itu memakai kedua sayapnya untuk menaungi anak-anaknya. Percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita merasakan Tuhan itu begitu dekat. Kita bisa merasakan naungannya, pelukannya yang kuat, pelukannya yang hangat, pelukannya yang memberikan keamanan. Di luar mungkin sedang hujan, di luar mungkin sedang badai, tapi pelukannya itu memberikan keamanan dan kenyamanan bahwa apapun yang terjadi di luar sana, ada Bapa yang menyertai, ada Bapa yang memeluk dengan erat. Ini adalah kerinduan, ini adalah yang Daud inginkan. Bahkan di ayat 6 dikatakan, sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Daud itu menyadari bahwa kunci dari kemenangannya, bagaimana Daud itu bisa jadi raja, semua itu karena Tuhan. Daud itu sadar betapa Daud tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama seperti Raja Daud yang sadar bahwa hidup kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mari kita mau jaga hidup kita. Kita itu tidak lupa dari siapa kita.
berasal, siapa yang mengizinkan kita. Kalau mungkin kita diberkati hari ini, percaya bahwa semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Semua itu diizinkan, semua itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari kita hidup dengan takut akan Tuhan, karena percaya bahwa ada reward ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dikatakan di ayat 6 ini, sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Permintaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini dikatakan inheritance reserve. Itu adalah warisan yang sudah disiapkan, warisan yang sudah dipesankan, warisan yang sudah di reserve, ya, sudah ada namanya. Oleh siapa namanya itu? Yaitu yang takut akan Tuhan, yang takut akan pribadinya Tuhan, yang mengenal namanya Tuhan. Ada sebuah warisan. Warisannya itu apa? Kemarin saya habis dari ibadah, saya dapat satu ayat yang sangat luar biasa. Mari kita buka sama-sama di Kejadian 15 ayatnya yang pertama. Mari kita buka sama-sama Alkitabnya di Kejadian 15 ayat pertama. Warisan yang sama, warisan itu yang diminta Daud, warisan yang sama yang Tuhan mau berikan buat setiap anak-anak kekasihnya Tuhan. Mari kita buka Kejadian 15 ayatnya yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Waktu itu Abram sedang menantikan janji Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan berkata bahwa upahmu akan sangat besar. Dan jangan takut, Tuhan berkata kepada Abram, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Wow, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah I am your shield, your very great reward. Reward kita itu apa? Apa warisan kita yang paling besar? Warisan kita yang paling besar adalah pribadinya Tuhan sendiri. Tuhan katakan Tuhan itu perisai hidup kita. Tuhan adalah warisan terbesar kita. Tuhan adalah hadiah terbesarku. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kerinduan Daud, dan percaya ini jadi kerinduan kita juga. Satu yang kami pinta, Tuhan, izinkan kami untuk selama-lamanya tinggal di dalam rumah-Mu Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dari hadapan kami. Kami tidak dapat memastikan segala sesuatu di sekitar kami. Orang itu bisa datang dan pergi, situasi bisa berubah. Tapi satu yang kami pinta Tuhan, selamanya tanam kami di hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji ketika kami hidup takut akan Tuhan, Tuhan berikan kami warisan yang itu tetap buat setiap kami yang hidup takut akan Tuhan. Engkaulah perisaiku Tuhan, biar Engkau jadi bagian yang senantiasa terbaik hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya di hidup kami. Biar kami mawas diri dengan kehidupan kami tidak lupa. Biar kami terus mengejar kerendahan hati, karena semuanya itu adalah kepercayaan. Jadikan kami pengelola setiap berkat, setiap kepercayaan, setiap pekerjaan, setiap keluarga, apapun yang Tuhan titipkan pada kami. Kami menjaganya bersama dengan Tuhan. Kami menjaganya dengan hidup takut akan Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Makasih Tuhan buat hari ini. Thank you buat hadirat-Mu. Kami mengasihi-Mu. Thank you ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.